Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam rangkaian ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan merupakan kesukacitaan terbesar bagi saya dapat menyapa Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah serta anak-anak terkasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan memampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami selama sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami pun dapat dimampukan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 23 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan Alkitab sudah dibuka ya tentunya ya. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Jangan berlomba-lomba bacanya, tapi mari kita membacanya dengan baik dan juga bersama-sama. Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat yang 15 menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini mengajak kita bersama-sama taat, setia, dan belajar melakukan firman. Di dalam firman Tuhan ini pembacaan kita penulis sedang menguraikan kepada kita bagaimana sikap dan sifat dari orang-orang Farisi dan juga orang-orang ahli-ahli Taurat yang begitu licik dan picik. Kenapa sampai saya mengatakan licik dan picik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mereka boleh menjadi pribadi yang memiliki ilmu filsafat ataupun ilmu keagamaan yang begitu luar biasa hebat. Tetapi layaknya sebuah paribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Maka disitulah mereka menjadi pribadi-pribadi yang berilmu tetapi tidak mampu untuk menyatakan atau tidak mampu untuk menerapkan isi ilmu tersebut dengan baik dan benar. Di ayat yang ke-13 dikatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang." Apa yang ingin disampaikan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ilmu yang mereka miliki itu bagaikan pintu masuk bagi setiap orang untuk mengenal, untuk mengetahui, untuk belajar akan kasih Allah itu sendiri. Tetapi begitu arogannya tiap pribadi itu menutup pintu ilmu tentang kasih Allah yang boleh mereka rasakan. Dengan cara yang seperti apa? Mereka pun menjadi pribadi yang memilih-milih orang. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang melihat orang dari segala macam aturan-aturan yang ada, sehingga orang tersebut pun sulit untuk mengenal akan keberadaan Allah itu sendiri. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa
dengan doa yang panjang-panjang. Ingin disampaikan di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa juga dari antara mereka ternyata persembahan yang dipergunakan atau persembahan yang diberikan kepada para janda disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kenyamanan mereka sendiri. Kemudian untuk menutupi itu semua dan agar mendapatkan segala sesuatu yang lebih, mereka pun menggunakan alasan-alasan yang spiritualitas yang menyangkut keagamaan untuk dapat mempermudah mereka mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Dengan cara yang seperti apa? Doa mereka dipanjang-panjangkan. Bukan masalah doa panjang itu salah, tidak membicarakan hal itu, tapi di balik itu semua ya ada maksud-maksud tertentu untuk kepentingan diri mereka dengan menyanjung-nyanjung dan segala sesuatunya. Kita bisa mengetahui bagaimana kelicikan itu pun boleh terjadi dalam ruang pikir ataupun dalam ruang lingkup orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab itu kamu pasti menerima hukuman yang lebih berat dari kelakuan tersebut. Mereka sudah mendapatkan satu bentuk meterai, udah kamu dapat deh hukuman, selamat ya. Dan kemudian di ayat yang ke-15 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Maksud hati ingin memperkenalkan agama, tetapi dari apa yang ia perkenalkan, ternyata sikap mereka, tindakan mereka tidak mencerminkan akan ilmu ataupun agama yang mereka anut. Ini sungguh bertolak belakang. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa kamu menjadikan dia orang neraka. Kemudian dilanjuti lagi, yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dari sikap itulah kita bisa melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila kita salah mempergunakan ilmu, apabila kita salah mempergunakan kasih kuasa rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan menjadi satu bentuk pendidikan, itu tidak akan menjadi satu bentuk berkat bagi orang lain, tetapi menjadi batu sandungan untuk orang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita bahwa saat kita boleh bersama-sama menyatakan diri menjadi pribadi yang taat dan setia, serta pribadi yang mau untuk melakukan firman Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang ada dalam ruang kehidupan kita itu terjadi dalam hikmatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukanlah hal yang mudah buat kita, tetapi saat kita boleh bergumul, yakin dan percaya, pengalaman iman serta pengalaman iman dan ilmu akan kasih kuasa Tuhan itu pun akan tercermin dengan sendirinya apabila kita mau bersungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan memakai anggota keluarga kita, Tuhan memakai Bapak Ibu untuk terus memberitakan kebenaran firman-Nya. Masa COVID boleh terjadi, tetapi yakin dan percaya masa COVID mampu kita lalui dalam rasa syukur dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.